falsafah keramat ini saya coba tarik untuk mengenal mindsetnya, Iya. pemikirannya, Akan kesana. terus ke apa ya, lebih kita tarik ke ilmu pengembangan diri lah. Iya, akan ilmu kesana. keberlimpahan. Akan ke sana. Nah, sebenarnya ketika Anda mengenali diri Anda, apakah Anda mengenal Tuhan sebagaimana saya mengenal Pak Rosidi? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Ya. Saya mengenal diri saya, ternyata ukurannya ya, orang kalau sudah mengenal dirinya, perubahan dalam dirinya jelas ada. Orang kalau sudah mengenal dirinya, dia tidak akan mudah menyakiti orang lain. Orang kalau sudah mengerti dirinya, dia sangat-sangat menjaga perilakunya karena dia dilihat terus oleh Allah. Dalam bahasa hikmah kan begitu. Iya. Sejatinya aku melihatmu. Dalam setiap gerak-gerikmu, tidurmu saja dilihat oleh Allah. Nah, orang yang sudah mengenali dirinya itu, mereka akan tahu batasan. Itu efeknya. Bukan makin tahu dirinya makin sok tahu, enggak, bukan. Iya, betul. Gitu. Jadi perubahan karakter, pola pikir, itulah orang yang sudah mengenali dirinya. Akhirnya dia merasa apa? Merasa dipantau oleh Allah. Kalau sudah kenal, saya akan saling jaga dengan Pak Rosidi, itu maksudnya. Kalau saya belum kenal sama Pak Rosidi, mau bodoh amat. Tapi ketika saya kenal, saya berusaha menjaga perasaan Pak Rosidi, saya berusaha untuk tidak menyakiti Pak Rosidi. Itu maksudnya. Jadi ketika saya kenal dengan diri saya, kemudian saya kenal Tuhan, maka saya akan menjaga hubungan saya dengan Allah. Itu maksudnya. Ya wong saiki kan malah mikirnya kewalik. Mau kenal, sudah kenal dirinya, manunggaling. Iya. Ketak gitu. Cuman begini Gus. Ngaji murah tepak itu. Lupa tanaman. Di nasib ya. Kita bahas nasib ya. Nah, ternyata nasib itu kalau kita yang sering sudah ngikutin Gus Baraja, nasib itu kan terbentuk dari apa dulu kan? Ya kan? ya. Dari kata, dari berpikir, ya kan? Terjadi terus itu jadi kebiasaan, jadi karakter. Betul. Nah, dan akhirnya membentuk nasib. Betul. Nah, maksud kita coba nyuplik dari falsafahnya Imam Ghazali tadi, sadar nggak kita bahwa nasib yang kita alami sekarang ya karena kita sendiri. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah itu kan harus dikenali. Iya betul. Bagaimana kita akan paham nasib kita, merubah nasib kita kalau kita tidak paham akan diri kita. Saya coba tarik ke sana. Mari kita sisihkan dulu kemarifatan, ilmu, hikmah segala macam. Kita coba dudukkan makrifat itu dengan mengenali diri kita untuk merubah nasib kita. Ya, bermakrifat itu sebenarnya asik Pak Rosidi. Iya, tapi betul. pada orang yang asik menjelaskannya. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan gitu. berat, enggak menakutkan. Bahkan asiknya itu lebih asik daripada kita membahas syariat. Itu sok-sok dibahas tapi betul. Karena itu kan maksudnya kita pancing dulu. Ternyata kan untuk merubah nasib itu kita butuh ilmu. Nah, pentingnya berilmu harus kita jemput. Ya. Jemput itu bisa melalui ikut registrasinya lah, ikut nonton YouTube-nya lah. Syukur-syukur bisa ketemu sama gurunya. Syukur-syukur memang ada interaksi sama di sana. Dan spesifik ilmu yang sedang kita bahas ada ilmu pengembangan diri. Betul. Dan itu pun tidak terlepas dari bisa baca diri kita, bisa baca pikiran kita selama ini seperti apa. Betul. Sering ngeluh kah, sering pesimis kah, dan gitu nih. Kolerasinya sangat kuat itu, Gus. Nah, ada orang yang merasa kenal sama Allah tapi hidupnya sambat terus. Nah, itu dia pertanyaannya. Gitu loh. Angel. Orang kalau sudah masuk ke kalimat sakral itu sakral sebenarnya. Iya. Dulu itu tidak semua orang tahu itu. Tapi sekarang sudah jadi bahan pasaran gitu. Di medsos semuanya tahu itu, man arafa nafsa faqad arafa. Betul, tapi kan kebanyakan ditarik pada ngapunten. Sesuatu yang menyeramkan mengenal Allah itu kan. Nah, saya coba kita diskusikan bahwa kalimat itu tidak sebegitu menakutkan. Karena di ilmu pengembangan diri kita harus kenal sama diri kita loh. Iya.
suka ngeluh enggak? Suka pesimis enggak? Khawatir enggak? Cemas selalu? Ya gimana? Sino ma'rifatun naswan. Lah, kan repot. Sementara la taghdab walakal jannah. Artinya Jangan marah, surga bukan untuk pemarah. ada lelucon, jangan marah ya. Jangan deh ya. Jangan deh ya. Oke, lanjut. Balik lagi. Nasib itu tidak terjadi begitu saja. Bedakan mana takdir, mana nasib. Ini suka kawan-kawan ini suka mengatakan nasibmu itu takdirmu. Biar. Angel. Sebenarnya kata-kata itu cuma untuk menghiasi rasa pasrah, menghiasi keputusasaanmu saja. Menyempurnakan keputusasaan kita. Antara takdir dengan nasib dua hal yang berbeda, nggak bisa disamakan. Betul. Takdirnya Pak Rosidi dilahirkan dari rahim seorang ibu yang mulia, ya udah ibumu itu takdir. Pak Rosidi dilahirkan sebagai laki-laki, itu takdir. Pak Rosidi maksa jadi perempuan nggak bisa, nalurinya tetap laki-laki walaupun dipaksa-paksa operasi, Iya. ya kan? Kalau dipaksa jadi tulang lunak itu misalkan kan. Takdirnya lagi Pak Rosidi rambutnya sudah mulai banyak memutih, saya juga sudah mulai memutih. Itu takdir yang tidak bisa kita tolak. Dan itu bukan kerjanya kita, itu bagian Allah. Takdir itu. Nasib itu bukan bagian Allah, tapi bagian kita di ACC oleh Allah. Ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi manusianya dulu yang merubahnya. Nah, saya kasih tahu bagaimana cara merubah nasibmu hari ini yang katamu sedang sulit, misalkan begitu. Tarik dulu mundur. Sebelum nasib ada karakter yang membentuk menjadi nasib. Nah, karakter ini tidak terbentuk dengan sendirinya karena ada kebiasaan yang kamu lakukan. Karena kebiasaan yang kamu lakukan ini pun tidak terbentuk dengan sendirinya karena ada perilaku yang kita lakukan. Secara terus-menerus. Iya, perilaku yang secara terus-menerus jadilah habit. Nah, perilaku ini pun tidak serta-merta kita melakukan sesuatu, tapi karena hasil dari kata. Nah, kata ini apakah bim salabim muncul begitu saja dari mulut kita? Bukan, dari pikiran kita. Nah, pikiran kita dari mana? Turun ke bawah dari hati kita. Makanya dikatakan bahwa ketika hati segumpal itu baik, segumpal darah itu baik, maka akan baik semuanya. Ketika sebaliknya buruk, di sini bermasalah, maka buruk semuanya. Ya kan? Itu kata Rasulullah loh. Iya. Bukan kata Haji Rosidi loh. Ya, kata Rasulullah. Kalau kata kita mah boleh nggak percaya Pak Rosidi. Iya. Kan gitu. Betul. Tapi begini Gus. Lagi-lagi lupa. Bahwa tembung kasarnya begini, kita tutup poin aja bahwa ilmu merubah nasib itu. Sesuai judul kita pertama bahwa kita akan bahas ilmu. Nah, kebetulan di RKD memang rahasia keajaiban doa itu membahas ilmu pengembangan diri. Memang ada ilmunya teman-teman. Perintah diam, kalau kata Gus Baraja tadi, dalam diam itulah coba kita simak gitu kan. Baca diri kita ini. Bahwa nasib kita itu terbentuk dari cara berpikir kita, kebiasaan kita, karakter kita, yang akhirnya membentuk nasib sekarang ini. Langkah berikutnya Gus, ilmu merubah nasib. Saya yakin dari teman-teman ini pengen. Yang mana orang? Itu yang lagi ketawa. Oh, itu. Ingin merubah nasib. Cuman celakanya adalah dia tidak tahu atau kita tidak tahu. Kita kasih paham. Nah, tidak tahu sekarang posisi saya itu di mana gitu. Kita kasih paham. Oke. Monggo Gus. Ini. Tadi saya ulangi ya. Ya. Nasib itu tidak bimsalabim. Karena dibentuk oleh karakternya. Karakter dibentuk oleh kebiasaannya. Kebiasaannya dibentuk oleh perilakunya. Perilakunya dibentuk oleh kata-katanya. Kata-katanya dibentuk oleh pikirannya. Pikirannya dibentuk oleh hatinya. Jadi, jangan kamu rubah yang lainnya. Rubah dulu hatimu. Dirubah hatinya. Nah, rubah hatimu dengan cara apa? Diam. Diam. Pertanyaannya, dalam diam ngapain? Nah, Berilmu. diam tidur. Dalam Repot. Diam Gus. Ya, oke. Bablas Gus. dalam diam ilmunya dimainkan, ilmunya diamalkan. Makanya cari ilmu yang bisa merubah isi hatimu. Bisa nggak? Bisa lah. Oke. Isi hati itu bisa dirubah. Makanya dengan cara apa? Misalkan filosofinya Pak Rosidi, hati itu ibarat
kopi, segelas kopi, Iya. disiram terus dengan yang baik-baik. Makanya agama Islam itu mengajarkan kita untuk berzikir. Zikir tidak hanya di sini tapi di sini juga. Maka sering-sering zikir Allahu Allah Allah Allah. Itu yang akan membersihkan hati kita. Tapi kalau itu tidak didasari ilmu, itu tidak akan jadi apa-apa. Tidak akan jadi. Nah, ilmunya apa nih yang tadi isi Allah apa segala macam zikir itu? Ketemulah seorang guru, kenapa saya harus berzikir itu? Gitu loh. Tetap zikir itu sesuatu yang penting. Ada sebuah kalimat yang sangat indah dalam satu kitab, saya nggak usah sebutin kitabnya. Tapi jelas di sini Anda akan sadar di sini. Zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Bayangkan. Ya, kemudian menukil dari salah satu kalimat yang pernah disampaikan oleh salah satu ulama, orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Salah golek guru maksudnya. Iya. Nah tadi itu kita balik lagi ke bab hati ya. Bab hati itu nggak usah ribet-ribet. Hati itu rumahnya Allah. Maka masukkan terus nama Allah di situ. Allah, Allah. Lama kelamaan, kalau dengan ilmu ya, ada pembimbingnya. Hatimu tuh nanti akan dengan sendirinya jadi luluh, yang tadinya kaku, keras, itu akan lembut. Karena kalau sudah nama Allah dimasukkan ke dalam, maka semua sifat Allah itu akan bekerja. Salah satunya ya Latif. Kelembutan itu ada dalam diri kita. Makanya kalau hati ini terus disemen istilahnya dengan prasangka buruk, ya ini akan menjadi masalah. Kalau hatinya sudah lulus, sudah baik, sudah tahu diri, tadi itu merasa dilihat Allah, pasti akan mempengaruhi nasibnya. Nanti baru kita cekokin hal-hal yang sifatnya ya kalau mau kaya begini dan sebagainya. Karena itu akan mempermudah. Tapi paling tidak di titik awal itu dulu. Itu dulu. Sekarang gini Pak Rosidi, pingin rezeki nih. Saya selalu ngomong silahkan kalau misalkan Anda mau membantah juga nggak ada masalah saya. Rezeki itu sebenarnya bagaimana konsep hatinya, bukan konsep bisnisnya. Loh, kalau nggak bisnis emang duit datang sendiri Gus. Kalau hatinya udah benar, Anda akan cerdas menjadi pengusaha. Gitu. SDM-nya ya. SDM. Baru contohnya Abdurrahman bin Auf. Mau kita kasih tahu nih? Bah, boleh. Bagaimana cara Abdurrahman bin Auf? Sebetulnya kata-kata ilmu merubah nasib masih terlalu belak-belak. Ilmu kaya jadi intinya. Setuju ya teman-temannya bahwa kita sebetulnya ilmu kaya gimana Gus gitu ya? Iya kan, emang manusia itu kan lebih condong suka to the point ya kalau bab keinginannya. Ya kan, tapi kalau sudah dia punya salah, sukanya belok-belok dulu baru ke situ. Tapi paling tidak coba kita giring pelan-pelan ini tadi kan. Korelasi ilmu, korelasi membaca diri, diam segala macam. Nyambung tak teman-teman tanpa kita sadar ya. Makanya kalau berilmu orientasinya jangan uang dulu. Nah, itu. Ke situ dulu, perbaiki hati. Makanya kalau to the point yaitu bagaimana sih ilmu kaya sebetulnya ini yang mau ditanyakan kan gitu kan. Cuman yang runtutannya tadi memang harus tetap kita harus lalui. Kembali lanjutkan Gus. Lanjutkan ya. Ngetabrus nih yuk. Mahal gimana? Nanti gimana? Intinya wes anget gimana? Jalan kaya supaya kaya. Nah iya, Pak Rosidi ini pengen ngejar saya ke bab kaya dulu kan. Nah, langsung to the point. Tutupnya begitu. Tadi halus aja Gus bahasanya, ilmu merubah nasib gitu kan. Baca diri dulu. Karena memang tahapannya itu dulu. Saya nggak mau pakai teori kalau karena siap. Sejauh ini ya adalah 1-2 dari 100 orang tuh ada. Saya itu sempat oleh Roni itu diledekin. Gus Barajani cocok jadi spesialis lunas utang. Gitu loh. Yang tadinya maaf ya, tadinya katakanlah nggak punya apa-apa gitu ya, bahkan minus ya. Dia bisa punya sesuatu. Jadi saya nggak mau teori aja Pak Rosidi. Saya mau praktek. Saya kalau ditanya bab ini, saya lebih to the point lagi Pak Rosidi. Pada mau kaya nggak? Setuju banget. Saya dengar tapi lirih, malu-malu soalnya. Sampai ke bahasa hatinya saya dengar. Gini Pak Rosidi. Saya ini
belum kaya kalau orientasinya kaya itu banyak duit. Belum. Tapi saya pernah berada di titik terendah yang kata orang miskin. Bukan cuma miskin. Kalau di bawah miskin itu apa? Minus, hancur. Minus. Hancur gitu ya. Saya pernah berada di posisi itu. Dan saya tahu persis bagaimana saya naik perlahan. Tahu persis saya. Ilmu ini sebenarnya ada dalam 4 materi unggulan kita. Penyembuhan luka batin, tahu luka batin finansialnya kita, rahasia keajaiban doa, kemudian rahasia jalan kaya. Utuh di situ semuanya. Itu perjalanan hidup. Nah, coba kita akan kupas pelan-pelan ya. Oke. Pertama, saya ini dibangun dari mental block yang sangat luar biasa. 1 santri, ya kan, 2 lingkungan luar biasa. Ini nggak perlu dijelaskan panjang nanti yang jelasin itu ya. Sama lah kalian. Sama lah kita kan. Jadi kayak kalau ngomong sama orang yang ngerti itu jadi malu-malu sendiri, gitu ya. Nah, itu dulu kita merdekakan. Kalau saya nggak harus dicontoh ini. Saya karena nggak kuat, saya hijrah. Kebetulan saya ini darah dari bapak saya Jawa. Ke Jawa lah saya kan gitu. Iya. Nah, ke Jawa agak bingung, memang hidup itu agak bingung. Tapi mau nggak mau saya harus hijrah. Ternyata akhirnya Allah antarkan saya ke lingkungan yang berbeda. Nah, berarti lingkungan ya nanti. Hijrah maksudnya meninggalkan lingkungan yang biasanya kesehariannya ke Lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang berbeda ya teman-teman. Ya, ke lingkungan ya penting ya. Oke. Nah, saya tahu persis lingkungan baru saya waktu itu. Lingkungan baru saya itu otaknya otak duit semua. Gitu loh. Nah, mau nggak mau kita membahas tentang duit terus. Iya. Walaupun duitnya nggak ada. Kita tahu. Walaupun duitnya nggak ada. Sama teman-teman begitu. Akhirnya ngajak pikiran saya untuk menggeser, membuang mental block itu. Yang tadinya saya tidak berani berpikir tentang uang, saya mulai berani berpikir tentang uang. Dan bahkan saya berani menentukan angka uang yang akan datang ke saya. Oke ya? Oke. Nah, pergaulan sudah mulai berubah. Ternyata merubah kualitas keuangan saya. Setelah merubah kualitas keuangan saya, maksudnya uang udah agak banyak. Ya. Otomatis gayanya, mentalnya sudah terbentuk. Rubah lingkungannya. Kita garis bawahi dulu ya sebelum lupa. Rubah lingkungan kita. Kedua, style hidup kita berubah. Gayanya rubah. Saya sengaja apa? Sengaja meniru orang kaya tuh gayanya kayak apa sih? Cuma saya tidak mau meninggalkan karakter lama saya yang disebut dengan akhlak, ya kan? Ya. Bagaimana kita bersikap pada orang tua. Tapi seleranya orang kaya saya contoh semua. Bukan berarti sombong ya teman-teman. Enggak. Ya. Saya dulu paling takut masuk restoran. Saya paksain walaupun makan habis 1-2 juta. Oh begini rasanya jadi orang kaya. Geter ya, betul. Oh kalau dulu keluar 200 ribu mikir bos. Mikir bos. Aku juga Gus, gitu. Bahkan saya ingin merasakan hotel mewah. Gimana rasanya? Saya pernah nginep di sini nih, di Singasari. Itu Pak Jokowi doang yang ke situ. Cuma orang-orang elit ke situ. Saya ke situ. Cuma pengen ngerasain. Cuma pengen ngerasain. Saya kan sadar nih, nanti ada orang kaya gituan diomongin, dasar orang OKB gitu. Bukan, karena saya memulainya dari nol banget. Ya. Jadi kaget kita ngeliat begitu. Ya kan? Surabaya, coba hotel-hotel yang mewah. Bodoh amat. Proses belajar ya ini. Iya. Kita tabrak mental itu. Oh, orang kaya begini rasanya ya. Feel-nya emang berbeda Pak Rosidi. Iya. Makanya saya bawa anak istri itu untuk membentuk mereka secara tidak langsung. Istri kan nggak bisa diceramain begini. Iya. Ya kan? Bisa. Nggak usah dipancing, nanti curhat jadinya. Gitu ya. Intinya bahwa mereka langsung bergaya dalam artian kita nginep di hotel ini. Pak, mahal Pak. Biasa perempuan. Iya, biasa. Udah, matematikanya UGM. Kita nggak tiap hari begini, Mak. Ya udah, nikmatin saja. Senang kan? Anak senang apa segala macam. Saya sedang mendidik. Nah, lanjut lagi itu bagian sayanya dulu. Ternyata dengan begitu selera saya berubah, Pak Ros. Meningkatkan mental ya. Mental kaya. Betul. Selera saya berubah. Ya kan? Oke. Akhirnya saya coba eksperimen lewat dulu kafe itu dari penghasilan cuma 5 juta saya tadinya sampai 12 juta saya pernah di rental. Habis itu saya bikin kafe
bikin kafe itu pertama dapat 20 juta, saya coba naikkan dengan value atau cara berpikir orang kaya itu kayak apa. Saya naikin 50 juta sampai. Kemudian saya pingin pendapatan 100 juta sampai. Kemudian saya pingin merasakan uang 1 miliar sampai. Sampai itu saya pingin mobil ini sampai. Ternyata ilmunya cuma gitu doang. Kalau bab kaya, tapi dasarnya itu hatinya kita harus benar-benar aman, damai, nggak ada dendam. Oke. Menarik teman-teman. To the point-nya dapat ya. Senang. Tetap menarik ini. Ilmu kaya. Dan yang menyampaikan ini belajar dari nol. Bukan hanya sekedar motivasi ini. Terus merubah lingkungan, membesarkan mental orang kaya seperti apa, coba kita serap energinya seperti kebiasaan orang kaya seperti apa. Selanjutnya doa. Sebentar, sampai di situ ya. Saya sudah sampai seperti yang tadi saya sampaikan kan. Ada nggak yang hilang? Ada Pak Rosidi. Sebentar. Nggak, saya ngambil rokok. Oh, kirain ngambil apa? Kirain ngambil kitab kaya gitu ya. Masya Allah. Gini. Maaf ya teman-teman, minum dulu. Sambil santai kita. Tapi menarik ini, obrolannya menarik. Sebetulnya yang ditunggu teman-teman ini itu sih. Karena saya sadar Pak Rosidi bahwa saya ini ternyata sampai di titik kemudahan-kemudahan di finansial itu ternyata hanya karena dendam. Dendam itu maksudnya saya pernah susah dulu. Jadi saya ingin kaya tuh karena saya ingin meninggalkan kesusahan saya. Dan itu sebenarnya tidak bisa kita katakan baik 100% Pak Rosidi. Oh. Jadi saya kayak mencekal gitu, kayak anti dengan kesusahan, nggak boleh. Karena manusia itu sebenarnya kodratnya harus netral. Tapi beda ya sama ada penulis buku terkenal, nggak sebut saya namanya. Ada momentum petir, dia bilang katakan itu. Ada momentum petir yang merasa kita itu kayak kepecut lah kalau kata orang Jawa bilang itu. Ada momentum di mana kita merasa tercambuk dan bangkit sekuat-kuatnya bangkit. Karena kondisi. Karena kondisi. Karena kondisi. Apakah itu masuk kategori dendam itu tadi? Yang tahu hatinya sendiri sih sebenarnya. Cuma saya kasih tanda-tandanya ya. Oke. Ketika dari titik terendah, terus dia ingin menuju sukses atau kaya itu, tapi ada sebuah kalimat yang muncul, saya akan buktikan pada mereka. Ada apa dengan dirimu? Kenapa? Untuk apa kekayaanmu? Kenapa tiba-tiba kamu ingin membuktikan kepada orang lain? Kalau saya sekarang ya, kalau dulu saya juga begitu. Sekarang saya, kalaupun saya harus kaya, saya ingin buktikan pada diri saya sendiri bahwa saya bisa. Saya tidak sedang ingin kaya, kemudian ada orang yang merasa terjatuhkan. Dan untuk kita nikmati. Nah itu masih bagus, kan? masih oke. Tapi kan tidak sedikit orang pengen kaya, saya ingin buktikan pada mereka yang menghina saya. Ngapain? Buang-buang energi Anda. Buang-buang energi. Jadi Anda merintis bisnis Anda sampai gede, itu hanya untuk membuktikan pada satu orang itu. Sebegitu pentingnya mereka. Berarti seharusnya bagaimana, Gus? Nggak usah, sudah damai saja. Intinya, saja. Anda pengen sukses, tujuannya adalah, atau obsesinya adalah, atau keinginannya, karena Anda ingin menggali potensi dalam diri Anda. Kalau mereka bisa, harusnya saya bisa dong. Kan gitu. Bukan karena ingin membuktikan pada siapa-siapa, tapi sebenarnya seiring berjalannya waktu semua itu akan terlihat dengan sendirinya. Dari ambisi, maaf, kok rada kasar kalau ambisi. Dari semangat, motivasi untuk bangkit, untuk lebih sukses, untuk kaya segala macam. Kalau kita tarik ke agama kita, kebetulan kita Muslim. Bagaimana kita Muslim? Enggak kebetulan kita Muslim. Ya, enggak kebetulan. Bagaimana begini? Supaya kesuksesan kita dapat, kekayaan kita dapat, tapi Tuhan itu, Allah itu tetap tertancap di hati. Ikuti cara-cara yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ntar dulu.
kita tutup dulu. Nanti kita Oke. bahas di video berikutnya. Saking asiknya kita ngobrol Iya. dan kita lepas landas waktunya teman-teman. Iya. Kita lanjutkan di video-video berikutnya. Oh ya, sebelum ditutup, mari kita dengar dulu closing statement dulu dari Gus Baraja, kesimpulan dari diskusi panjang kita. Silakan Gus. Kita ada 2 video ini ya. Ya. Kesimpulannya itu pertama, ilmu itu penting. Tetap ilmu itu penting, dan bagaimana merubah nasib itu pastilah dengan ilmu. Dan sasaran pertama yang harus dirubah kalau untuk merubah nasib itu adalah hatimu dulu rubah. Nah, hati yang bagaimana? Bersihkan dari bercak, dari noda, kebencian dan lain sebagainya. Ya. Nah, barulah setelah itu Anda melanjutkan dengan apa yang menjadi doa Anda. Nah, bersihkan hati dengan iman kepada Allah. Gitu. Kesimpulannya itu dulu. Kita akan lanjutkan cara bagaimana mempraktekkan Oke, siap. ilmu suge itu piye sih? Ilmu sugih gibi. Oke. Ilmu kaya teman-teman. Oke. Tunggu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, Sebentar, segrendel aja Pak Rasidi. Sebelum kita lanjutkan videonya, apa gimana Lex? yang tadi buat motong tadi ya. Jadi sebentar teman-teman. Apa? Iya. Akan kita lanjutkan di video berikutnya. Yes, ngono ya. Yes. Salam sih no. Bagian terakhir lagi.